SM Store, amanah dalam muamalah. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, pada pengajian kita yang terakhir kita sampai atau kita telah menceritakan tentang Ghazwat Mu'tah. Kita melanjutkan pembicaraan kita tentang Ghazwat Mu'tah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda waktu Ghazwat Uhud, kejadian Ghazwat Uhud, Rasulullah SAW pergi ke masjidnya dan berkhutbah dan memberi kabar kepada sahabat-sahabatnya tentang peperangan Ghazwat Mu'tah. Jika Rasulullah SAW diberi kabar oleh Allah SWT melalui wahyu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta akhadha ar-raya sayfun min suyufillah. Kemudian bendera itu dipegang oleh salah satu dari pedang-pedang Allah. Maksudnya di sini Khalid bin Walid. Hatta fatahallahu alaihim, sampai Allah SWT memberikan jalan keluar atau kemenangan. Waqad fatahallahu alaihim fi hadhihi al-ma'rakah al-'azimah bi annahu lam yuqtal min al-muslimin illa 'adadun qalil. Walladzina qutilu minal kuffar aktsar. Buktinya kalau orang-orang muslimin di sini dimenangkan sama Allah SWT dalam peperangan yang sangat hebat ini, yaitu 200.000 melawan 3.000, bahwa yang terbunuh di antara orang-orang muslimin sedikit, yaitu 13 orang. Illa adadun qalil walladzina qutilu minal kuffar aktsar, dan orang-orang kafir yang mati lebih banyak jauh dari orang-orang muslimin. Walamma akhadha Khalid ar-raya, ketika Khalid membawa bendera itu, samada tiwalun nahar hatta adlama al-lail, dia telah berjuang dari pagi sampai malam. Fatawaqqafa al-qital, waktu malam berhenti peperangan. Faqama bi khatta ajiba radhiyallahu taala anhum, dia membuat rencana yang menakjubkan, yaitu akhadha al-maymana faja'ala maisara. Khalid bin Walid merubah strategi peperangan ini. Jadi yang kanan ditaruh di kiri, yang kiri ditaruh di kanan, yang di muka ditaruh di belakang, yang belakang ditaruh di muka. Wa qila innahu arsala majmu'a yuthiruna al-ghubar min ba'id 'inda al-fajr. Dan dikatakan bahwa Khalid bin Walid telah berbuat, yaitu khitbah, rencana, bahwa dia mengirim sebagian dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu yuthiruna al-ghubar. Al-khayl itu apa, kuda itu apabila lari itu mengeluarkan debu. Waktu musuh-musuh Allah melihat debu-debu itu, dikira bahwa pasti mereka itu mendapatkan pertolongan dari Al-Madinah. Dan waktu dilihat sama orang-orang Romawi, muka-muka baru, yang kanan menjadi yang kiri, dia orang tidak tahu kalau ini orang-orangnya hanya satu, dirubah oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala. Dikira bahwa mereka mendapatkan bantuan dari Al-Madinah. Kemudian disebut di sini ar-ru'a, wa qila innahu arsala majmu'a yuthiruna al-ghubar min ba'id 'inda al-fajr. Falamma asbaha an-nas ar-rum 'ala ma kanu 'alayh. Waktu sudah pagi hari dan bertemu dua kubu ini, pasukan Romawi yaitu itu. Falladzina kanu yuqatiluna fil maimanah taghayyarat 'alaihim al-awjuh. Waktu dilihat oleh orang Romawi
Yang di sebelah kanan dilihat berubah wajah-wajahnya orang-orang muslimin ini. Dan juga yang sebelah kiri juga demikian. Kama annahum yarawna ghubaran min ba'id, kemudian mereka melihat yaitu debu dari jauh. Fa'alimu yaqinan anal muslimina ja'ahum madad. Mereka yakin bahwa orang-orang Romawi, yang pasukan Romawi yakin bahwa orang-orang pasukan Islam mendapatkan bantuan dari Madinah. Faqalu fi anfusihim, mereka berkata dalam diri mereka sendiri, idza kana al-adad bi tilkal qillah mastata'na, fa kaifa qad ja'ahum al-madad. Kita memerangi orang-orang Islam ini dengan 3.000, sedangkan kami 200.000 tidak bisa mengalahkannya. Apalagi apabila mendapatkan bantuan dari kota Madinah. Ini jumlahnya akan lebih banyak. Bagaimana kita bisa menang? Mereka mengatakan demikian. Pasukan Romawi. Inda dzalika taraja'a ar-Rum 'anil qital. Waktu dilihat begitu oleh pasukan Romawi, mereka mundur. Fataraja'a Khalid, dan Khalid bin Walid juga mundur. Wa hazu ila biladihim, dan Khalid bin Walid pergi ke sebelah, yang ke arah Al-Madinah. Wa hazza Khalid bin Ma'awi Al-Madinah. Mereka pergi ke mengarah, dia mundur menuju ke kota Madinah. Fa hadza huwa an-nasr, ini adalah kemenangan. Yakni Khalid bin Walid berhasil menyelamatkan yaitu tentara pasukan Islam yang begitu sedikit melawan yang begitu banyak. Maka Khalid bin Walid telah menyelamatkan mereka. Wan hazu ila biladihim, wa hadha huwa an-nasr, annahu istata'a an yunqidh al-muslimin min qatl Muhattam. Dia telah menyelamatkan pasukan Islam dari pembunuhan yang sangat yang nyata akan terjadi apabila dibiarkan oleh Khalid bin Walid, tidak ditarik tentara Islam, akan musnah tentara Islam ini, muslimin ini, karena 3.000. Wa qutila bi hadhil ma'rakah minal muslimin, di antara orang-orang yang terbunuh syahid dari antara orang-orang muslimin dalam ma'rakat peperangan Mu'tah ini, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Ibn Rawaha itu Abdullah bin Rawaha, Mas'ud bin Aswad, Wahab bin Sa'ad bin Abi Sarh, Abbad ibn Qais, Al-Harith ibn Nu'man, Suraqah ibn Amr, Abu Kulayb, Jabir bin Amr, Amr bin Sa'ad bin Harith, wa Amir bin Sa'ad bin Harith, wa adadu mithna asyar. Yang terbunuh 12. Wa fi hadhihi al-ma'rakah dhahara syaja'atun wa basalatun balaghat haddan lam ta'rifu min al-umam. Dalam peperangan ini telah nampak bahwa pasukan Islam itu telah menunjukkan keberanian, basalah wa syaja'ah, tidak ada tandingannya. Tidak pernah dunia ini terjadi peperangan seperti itu, tidak ada, tidak pernah. Walau fil khayal, hatta di khayal tidak pernah orang itu mengira bahwa 3.000 bisa mengalahkan 200.000. Peperangan yang sangat dahsyat yang terjadi di peperangan Uhud, peperangan Mu'tah. Maka disebut di sini bahwa tidak pernah terjadi di dunia peperangan seperti itu, kecuali di Mu'tah saja. Lam ta'rifu ummatun minal umam wa hadhihi ar-ruh al-imaniyah allati kanat indahum a'tatuhum iqdaman ajiban haqqara amamahum kibriya hadhihi al-umam allati kanat tu'raf bil adad wal kuthra. Keberanian mereka, iman mereka yang luar biasa, iman orang-orang muslimin waktu itu yang luar biasa, yang dipenuhi hati-hati mereka dengan iman, bisa mengalahkan pasukan Romawi yang begitu banyak. Artinya bahwa peperangan ini telah menghancurkan kesombongan mereka. Adadun qalil, pasukan Islam sedikit bisa mengalahkan 200.000. Berarti bahwa kesombongan mereka akan hancur. Mereka umat yang sombong karena mereka punya kekuatan yang luar biasa, pasukannya besar. Dikira demikian, ternyata mereka kalah dengan pasukan yang jumlahnya 3.000. Itu semua gara-gara al-iman.
mereka punya iman yang luar biasa. Wa kullu hadha yu'akkid anna al-muslimin min turas akhar ghair ma 'arafahu an-nas kulluhum. Ini artinya bahwa orang pasukan Islam ini, pasukan sahabat Rasulullah SAW ini manusia-manusia yang lain dengan manusia yang ada waktu itu. Sahabat nyata musuh-musuh Allah SWT dahulu di zaman Romawi waktu berperang atau versi berperang dengan umat Islam, itu mereka mengetahui bahwa umat Islam itu atau sahabat-sahabat Rasulullah itu menginginkan mati syahid dalam peperangan. Apabila seorang berperang ingin mati, artinya dia itu akan menunjukkan keberanian yang luar biasa. Kalau musuh-musuh Allah itu al-kuffar wal musyrikin, dia takut mati. Jadi mereka itu pengecut, takut mati. Itu bedanya antara pasukan Islam sama pasukan orang-orang musyrikin. Maka dari itu waktu perang bersama Persia atau melawan Romawi, itu Khalid bin Walid mengirim sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu wal Ansari. Ubadah bin Samit sahabat Rasulullah menuju ke raja Persia atau Romawi. Dia mengatakan dalam suratnya, Khalid bin Walid, kita telah mendatangkan kepadamu yaitu pasukan yang mana mereka itu menginginkan mati seperti kalian menginginkan hidup. Ta'syaqun al-haya, yakni al-ishq itu al-hubb al-azim, cinta yang luar biasa. Al-ishq itu cinta yang luar biasa. Seperti kisah Majnun Laila, itu namanya al-ishq. Dia Majnun Laila itu yang disebut Majnun itu namanya Qais bin Mulawah, menyintai anak mamanya yang bernama Laila. Hidupnya semua Laila. Sampai dahulu di negara Arab pacaran itu aib kabir, aib yang tercela. Dia hidup di zaman Bani Umayyah, tercelah artinya. Maka ayahnya Laila ini mengambil anaknya jauh. Maka dicari oleh Qais bin Mulawah sampai gila dia itu jalan-jalan di padang pasir. Maka dimakan Majnun Laila gara-gara perempuan. Itu namanya ishq. Al-ishq wal hubb al-azim. Maka Ubadah bin Samit mengatakan bahwa kalian ini ta'syaqun al-haya, yakni iman mati itu, yakni luar biasa cintanya kepada hidup. Seperti kita na'syaqul maut, seperti kita menginginkan mati. Maka bila seorang menginginkan mati, itu artinya luar biasa ya keberaniannya. Kemudian disebut di sini, wa kullu hadha yu'akkid anna al-muslimina min tiras akhar ghair ma 'arafahu an-nas kulluhum. Dilihat oleh bangsa Romawi, bangsa Persia waktu itu bahwa pasukan Islam ini, sahabat Rasulullah SAW ini lain dengan yang lain, menunjukkan keberanian yang luar biasa, sedangkan mereka mempunyai yakni alat-alat perang yang sederhana dan jumlah mereka sedikit, tetapi berhubung demikian mereka bisa memenangkan peperangan-peperangan yang melawan mereka itu. Wa ba'da hadhihi al-ma'rakah dakhala fil Islam ba'd qabail Arab. Setelah peperangan Mu'tah ini banyak kabilah-kabilah Arab yang masuk ke dalam agama Islam. Di antaranya Banu Sulaim, wa Ashja', wa Ghatafan, wa Fazara. Wa raja'a al-muslimuna aw Ashja' Banu Salim wa Ashja' wa Ghatafan wa Fazara. Wa raja'a al-muslimin al-Madinah fa fariha al-muslimuna bi qudumihim. Maka mereka selamat sampai ke kota Madinah. Dan orang-orang muslim yang di Madinah menyambut mereka dengan kebaikan, yang dengan kegembiraan yang luar biasa. Wa amma riwayat allati taqul, dan di sana dalam sirah nabawiyah ada riwayat wa hadha dhaif, tidak benar. Innahum lamma raja'u istaqbalahum ahlul Madinah yaquluna lahum ya furrar ya furrar. Ada riwayat yang dhaif, yang tidak benar, bahwa ketika pasukan Islam itu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, mereka kembali ke kota Madinah,
Kemudian orang-orang yang di Madinah itu mengatakan kepada diejek pasukan itu dengan ya furor, wahai orang-orang berlari, yakni lari dari peperangan. Faqala Nabi SAW bal humul qurrar. Tapi Rasulullah SAW mengatakan tidak, tetapi sebaliknya kata Rasulullah, humul qurrar. Qurrar itu yang menyerang. Wa hadhihi riwayah dhaifah la tasah. Tidak benar. Memang ada di buku-buku di Sirah Nabawiyah disebut demikian, tetapi itu tidak sahih, dhaif. Kemudian kita masuk ke Ghazwat Dzatus Salasil yang terjadi tahun 8 Hijriah. Arada Nabi SAW an yu'addib ba'd qabail Arab allati syarakat ar-Rum fi qitalil muslimin. Waktu setelah Ghazwat Mu'tah, Rasulullah SAW ingin memberi pelajaran kepada sebagian dari kabilat-kabilat Arab yang ikut perang melawan ikut perang bersama orang-orang Romawi, yang ikut perang bersama orang-orang Romawi. Kita telah mengatakan bahwa di Ghazwat Mu'tah ini sebagian dari pasukan Romawi dari bangsa Arab, dari Bani Ghassan, 100.000 dari bangsa Arab, dari Bani Ghassan, 100.000 dari bangsa Romawi, jadi 200.000 jumlahnya. Rasulullah SAW ingin yaitu memberi pelajaran kepada mereka. Fa'aqada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Amr bil 'As liwa'an abyad. Kemudian diberikan kepemimpinan ini kepada Amr bil 'As radhiyallahu taala anhu, diberi yaitu liwa abyad, bendera putih. Wa ja'ala ma'hu raya sauda, dan juga diberikan raya, bendera hitam. Bedanya antara liwa sama raya itu, raya itu bisa berkibar. Kalau liwa itu kebanyakan dari kayu, jadi tidak bergerak, tidak berkibar. Ada yang mengatakan demikian. Wa ba'athahu bi 300 min surat al-muhajirin wal ansar. Dan bersama Amr bil 'As, yaitu 300 dari ashabi Rasulullah SAW, dari sahabat Rasulullah, dan minal muhajirin wal ansar, dari golongan al-muhajirin wal ansar. Wa ma'hum 30 farasan, mereka mempunyai 30 yaitu kuda. Wa amarahu bi an yasta'id biman marra bihi min qabail Bila wa Adra wa Yalqin wa Balqin wa hiya qabail Arabiyyah ala tariq. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Amr bil 'As agar minta bantuan kepada qabail Arab yang ketika Amr bil 'As berjalan atau melewati kabilah-kabilah itu. Kabilah itu yaitu Bila wa Adra wa Balqin wa hiya qabail Arabiyyah ala tariq. Qabail Arab yang di jalan. Apabila Amr bil 'As menuju ke Dzatus Salasil, dia akan melewati kabilah-kabilah tadi. Fasarul lail. Jadi kalau malam mereka berjalan, yakni menuju ke Dzatus Salasil. Wa kamanan nahar, apabila tiba waktu pagi mereka bersembunyi supaya kita tidak diketahui oleh musuh. Begitulah dahulu Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Bin nahar mereka melanjutkan, bil lail mereka melanjutkan perjalanan menuju ke musuh-musuh. Apabila tiba pagi mereka bersembunyi. Falamma qaraba minal qaum balaghahu anna lahum jam'an katsiran. Waktu ketika mereka itu sudah dekat, yakni pasukan Amr bin As itu sudah dekat dengan musuh-musuh itu. Balaghahu, dia mendengar bahwa musuh-musuh yang akan dihadapi ini jumlahnya besar sekali. Anna lahum jam'an katsiran. Wa ba'atha Rafi' bin Makith ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yastamidduhu. Amr bin As mengirim sahabat Rasulullah yang bernama Rafi' bin Makith kepada Rasulullah SAW untuk minta bantuan. Farsala ilaihi Nabi SAW Abu Ubaidah bimi'atain. Rasulullah SAW mengirim 200 orang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Kita telah mengetahui bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah adalah sahabat Rasulullah SAW di antara 10 yang dijamin masuk surga. Wa aqada lahu liwa, dan diberi bendera.
Abu Ubaidah bin Jarrah oleh Rasulullah SAW. Wa ba'atha ma'ahu Abu Bakr wa Umar, dan juga Rasulullah mengirim Abu Bakar dan Umar, wa kepalanya yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, pemimpinnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Wa amarahum an yalhaqu bi Amr bil As. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar mereka mengikuti Amr bil As. Wa an yakunu jami'an wa la yakhtalifu. Kata Rasulullah SAW, wanti-wanti Rasulullah agar mereka bersatu, jangan sampai berselisih. Falamma lahiqa Abu Ubaidah bi Amr bil As, ikhtalafa bil imamah. Karena Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah orang-orang yang pertama-tama masuk agama Islam dan dia dijamin masuk surga. Sedangkan Amr bil As baru masuk ke dalam agama Islam ketika setelah Sulhul Hudaybiyah, sebelum Fatah Makkah, yakni baru Amr bil As ini masuk Islam. Kalau Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah sahabat Rasulullah yang sangat dipuji oleh Allah SWT. Di antara mereka yaitu dia dijamin masuk surga seperti yang lainnya, sahabatnya yang 10 itu. Faqad ikhtalafa, waktu bertemu dengan Amr bil As mereka berselisih. Faqala Amr bil As mengatakan, Anal qaid wa anta ji'ta majada. Aku yang memimpin, kau ini datang untuk membantu aku. Yani kau ini aku yang jadi pemimpin, kata Amr bin As. Faqala Abu Ubaidah, lagi bagaimana sikapnya sahabat Rasulullah SAW dahulu, terutama orang Al-Muhajirin wal Ansar yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam, yang mempunyai iman yang luar biasa kuatnya. Tidak penting pemimpin atau jadi pemimpin, tidak penting. Yang penting buat mereka yaitu al-Islam. Mereka berjuang untuk Islam. Dia mengatakan, faqala Abu Ubaidah kama taqul. Ya, sepertilah. Saat itu minta pemimpin, silakan, kata Abu Ubaidah. Ente yang jadi pemimpin, aku mengikuti. Tidak, Abu Ubaidah tidak menjawab saya yang jadi pemimpin terus berselisih, berkelahi lah. Abu Ubaidah bilang silakan. Kama taqul, katanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Lain asaitani la uti'annaka. Apabila engkau bermaksiat, apabila aku ingin menjadi pemimpin, kemudian engkau berselisih kepadaku atau menyelisih aku akan taat kepadamu. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, aku akan taat kepadamu. Fakana Amr bin As wal qaid. Jadi yang menjadi pemimpin di dalam peperangan ini yaitu Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Fadakhala Amr bilad Qudaa. Amr bin As masuk ke negara Qudaa. Fadawwaha hatta aqsa bilad. Fadawwaha yakni bahwa Amr bin As telah membuat mereka itu susah melawan Amr bin As. Amr bin As ini adalah dahiyatul Arab. Dia itu mempunyai pandangan yang sangat jauh, pintar, siasion bari', ahli politik yang luar biasa, strategis yang luar biasa Amr bin As itu. Maka dakwah waktu masuk Amr bin As ke musuh-musuh Allah waktu itu, Bani Qudaa itu, dakwah yakni memberi pelajaran yang luar biasa kepada mereka. Dakwah itu artinya sampai mereka itu mabuk. Saking menghadapi perlawanan Amr bin As itu tidak bisa mereka itu. Hatta aqsa biladahum, dia masuk ke dalam yaitu negaranya Qudaa. Walaqiya jam'an wa qama 'alaihim bisilah fatafarraqu. Dia bertemu dengan sebagian dari mereka dari musuh-musuh itu. Faqama 'alaihim bisilah, maka Amr bin As memerangi mereka dengan senjatanya, maka mereka takut fatafarraqu, mereka pergi ke sana pergi ke sini, fatafarraqu wa raja'u bidun qital, takut mereka itu, dan mereka yang hasilnya ini ternyata raja'u, mereka tanpa peperangan. Amr bin As kembali ke kota Madinah tanpa peperangan karena mereka lari. Wadau syai'an min al-haibah bi qulubil kufar, tetapi ada faedahnya besar, yaitu dengan datangnya pasukan Amr bin As ini bidat salasil, musuh-musuh Allah itu takut. Qulubum, diberi oleh Allah, hati-hati mereka diberi oleh Allah SWT ketakutan yang luar biasa terhadap
orang-orang muslimin, yakni bahwa orang-orang muslimin segani oleh orang-orang kufar. Takut mereka menghadapi orang-orang muslimin. At-tayammum bisababil bard. Datangnya tayammum itu. Hukumnya tayammum itu bagaimana? Yaqul qala Amr bin As berkata, "Ihtalamtu fi lailatin baridatin fi ghazwati Dzatis Salasil." Waktu fi ghazwati Dzatis Salasil ini di musim yang sangat dingin. Dia mimpi jinabat, yani harus dia mandi. Fa ashfaqtu in ightasaltu an ahlik. Karena aku kesian dengan diriku sendiri. Apabila aku mandi, aku akan mati. Karena dingin, sangat dingin. Tidak ada air kecuali air yang dingin. Tidak ada air panas. Apabila saya mandi, saya akan mati. Fatayammamtu, katanya Amr bin As, saya berbuat tayammum. Tsumma shallaitu bi ashabis subh. Kemudian aku yang menjadi imam. Aku telah menjadi imam waktu itu. Fadzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu pulang dari Dzatis Salasil, dari perang Dzatis Salasil, sahabat Rasulullah itu menceritakan kepada Rasulullah SAW kejadian Amr bin As ini. Faqala Rasulullah SAW berkata, "Ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junubun." Wahai Amr, engkau telah menjadi imam. Wa kau dalam keadaan junub. Qala fa akhbartu billadhi mana'ani min al-ightisal. Katanya Amr bin As, "Lu saya tidak mandi ya Rasulullah karena waktu dingin, apabila saya mandi aku akan mati. Wa inni sami'tu Allah Ta'ala yaqul, dan aku mendengar firman Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah membunuh diri kalian sendiri, sungguhnya Allah itu Maha Penyayang. Fadhahika Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW ketawa, walam yaqul syai'an, dan tidak berbuat apa-apa. Dia ini tidak mengatakan bahwa engkau salah, tidak. Artinya bahwa apa yang diperbuat oleh Amr bin As itu benar. Yani tidak dimarahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian di sini ada cerita dalam waktu Rasulullah SAW menyiapkan, yakni peperangan Dzatis Salasil ini. Dzatis Salasil ini peperangan yang dipimpin oleh Amr bin As. Kemudian orang-orang muslim mendapatkan ghanimah katsir, banyak. Semuanya diberikan oleh Rasulullah SAW, diberikan kepada Amr bin As. Diberikan kepada Amr bin As. Amr bin As mengatakan bahwa ya Rasulullah, saya ini berperang bukan untuk harta. Saya melawan itu karena Allah. Kata Rasulullah SAW, "Ni'mal malus salih lirrajulus salih." Ini alangkah baiknya harta yang baik untuk orang yang baik. Yani Rasulullah memuji Amr bin As salih, ya rajulun salih. Orang-orang Syiah sangat membenci Amr bin As radhiyallahu taala. Dan mereka hadis banyak Rasulullah SAW memuji Amr bin As radhiyallahu taala. Katanya Rasulullah SAW, Hisham wa Amr, yani saudaranya yang bernama Hisham. Hisham wa Amr min salihi Quraisy. Yani Amr bin As dan saudaranya Hisham itu diantara orang-orang Quraisy yang soleh, orang-orang yang soleh. Rasulullah yaqul hakadha, bahwa ni'mal malus salih lirajul salih, bahwa Amr bin As ini adalah rajul saleh, katanya Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW jika takallama tidak bisa dicabut, pasti soleh dia sampai mati soleh. Bukan seperti kita orang mengatakan hadzal rajul saleh, besok pagi tidak saleh. Tidak tahu kita orang apa yang akan terjadi. Tapi Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Apa dia yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Fulan syahid, katanya Rasulullah umpamanya. Sahabatnya, fulan syahid. Dia syahid, yani Allah SWT memberitahu kepada Rasulullah bahwa fulan itu syahid. Pasti dia di surga. Wa kadzalik ini Amr bin As, Allah SWT yaqul, ni'mal malus salih lirrajul salih. Kemudian di sini maghza hamalat hatfaha. Ma'za hamalat hatfaha. Ma'za itu kambing yang betina. Hatfaha mautaha. Ya, ini kematiannya. Ini pepatah dari bahasa Arab, ma'za hamalat hatfaha.
Apa yang dimaksud di sini dengan apabila seorang membaca ma'za hamlat atfal tidak bakal ngerti, mesti pakai cerita. Setelah tahu ceritanya baru tahu apa maksudnya. Waqad wafada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Harith bin Hassan Al-Bakri. Hada Hassan Al-Harith bin Hassan Al-Bakri ini mendatangi Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menyiapkan peperangan Dzat Salasil. Qala Al-Harith yang menceritakan ini. Kharajtu ashkul Ala ibn al-Hadrami. Saya ini mendatangi Rasulullah SAW, saya keluar dari kotaku, dari negaraku, Bani Bakar, menuju ke Al-Madinah untuk mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang wali gubernurnya waktu itu yang bernama As-Sahabiyul Jalil. Ini Amr Al-Ala ibn al-Hadrami. Al-Ala ibn al-Hadrami adalah sahabat Rasulullah SAW yang terkenal, yang soleh, yang zahid, yang membuka kota Bahrain kemudian hari. Al-Ala al-Hadrami itu menunjukkan mukjizat atau keajaiban waktu dia memimpin peperangan waktu di Al-Bahrain atau di waktu melawan negara Persia. Yaitu dia bilang aku mengeluh tentang Al-Ala ibn Hadrami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Al-Basrah waktu itu dia gubernur kota Basrah di Irak. Ila Rasulullah SAW, aku mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang orang ini Al-Ala ibn Hadrami. Famarartu bi Rabza, saya melewati sebuah tempat namanya Rabza. Fa idza ajuzun min Bani Tamim munqata' biha. Saya melihat seorang perempuan sudah tua min Bani Tamim, dari kabilah Bani Tamim, duduk di situ itu mau pergi ke kota Madinah tapi tidak ada yang membawanya. Faqalat ya Abdullah, dia mengatakan wahai hamba Allah, inna li ila Rasulillah SAW hajatan, katanya si perempuan yang tua itu, sungguhnya aku mempunyai sesuatu kepada Rasulullah SAW, untuk mendatangi Rasulullah, untuk aku perlu aku sama Rasulullah untuk mengeluh. Fa'al anta muballighiyya ilaihi, apakah engkau mau membawa aku ke dia? Qultu fa'amaltuha, katanya Al-Harith bin Hassan ini, saya ambil anak orang perempuan itu, saya naikkan ke kudanya atau untanya, dibawa ke Rasulullah SAW. Fataitul Madinah fa'idal masjid ghasun bi ahlihi. Waktu saya masuk ke masjid Rasulullah SAW, saya melihat ghasun, yakni penuh masjid itu dengan orang-orang muslimin. Wa idza ra'aytan sauda takhfuqu wa Bilal mutaqallid as-sayf baina yadi Rasulullah SAW. Waktu saya masuk, saya melihat bendera hitam. Takhfuqu yakni berkibar. Takhfuqu. Wa Bilal mutaqallid as-sayf baina yadi Rasulullah SAW. Dan Bilal waktu itu memakai yaitu bersenjata pedang di hadapan Rasulullah SAW. Yakni ini waktu perang, ada sesuatu, katanya Al-Harith ini, yakni mereka telah menyiapkan peperangan, yaitu Dzat Salasil tadi. Faqultu ma sya'nun nas, saya berkata apa ini, ada apa orang ini kok banyak di Masjid Rasul, kok sibuk. Qalu yuridu an yab'ath Amr bil 'As wajhan. Dia Rasulullah SAW ingin mengirim Amr bil 'As kepada suatu tempat. Dulu Rasulullah SAW apabila mau memerangi suatu kaum tidak mengatakan kemana atau melawan siapa. Bahkan terbaliknya, apabila Rasulullah ingin ke barat, dia mengatakan ke timur. Wahakadha, supaya orang-orang tidak tahu tujuan Rasulullah SAW, akan mendatangi musuh-musuh Allah dengan mendadak Rasulullah SAW. Kecuali waktu Ghazwat Fath Makkah Rasulullah, kecuali waktu Ghazwat Tabuk. Ghazwat Tabuk yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa kita menuju ke kota Tabuk untuk memerangi bangsa Romawi. Itu akhir ghazwah, akhir peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Qalu, mereka berkata yuridu an yab'ath Amr bil 'As wajhan. Rasulullah menginginkan mengirim Amr bil 'As untuk memerangi suatu kaum di mana Allah alam tidak disebut. Qala fajalastu, dia mengatakan aku duduk untuk mendengar kabar ini.
Fadakhala manzilahu, Rasulullah pergi ke rumahnya. Manzilahu di sini rumahnya. Aw qala rahlahu, atau mengatakan kendaraannya. Fasta'dzantu alaihi, maka aku meminta izin agar aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Fa'adina li, aku diizinkan oleh Rasulullah SAW. Fadakhaltu fasallamtu, aku masuk, kemudian aku memberi salam kepada Rasulullah SAW. Faqala hal kana bainakum wa bainat Tamim syai'un? Rasulullah SAW bertanya kepada Al-Harith ini, apakah ada antara kalian Bani Bakar dengan Bani Tamim sesuatu yang peperangan? Qultu na'am, katanya Al-Harith ini, iya terjadi peperangan antara kami dengan Bani Tamim. Wa kanat dairah alaihim, waktu itu kita yang menang. Ad-dairah alaihim, yakni mereka kalah, Bani Tamim itu kalah. Wa marartu bi'ajuzin min Bani Tamim, kemudian saya waktu di Rabdah ketemu dengan seorang tua perempuan di sebuah tempat bernama Rabdah. Munqati'un biha, dia duduk di situ sendirian. Dia menginginkan bertemu denganmu. Fas'alatni an ahmiluha ilaik wa hiya bil bab. Dia minta kepadaku untuk menyampaikan dia ke kota Madinah, ingin bertemu denganmu wahai Rasulullah. Ini sekarang dia di pintu menunggu perempuan itu. Fa'adina laha, maka Rasulullah mengizinkan perempuan itu agar masuk. Pada falat, maka masuk perempuan itu. Faqultu ya Rasulullah, katanya Al-Harith ini mengatakan, dilanjutkan pembicaraannya, ya Rasulullah, in ra'aita an taj'al bainana wa baina Tamim hajizan faj'al ad-dahna. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, orang perempuan ini tidak tahu apa-apa. Ini apa namanya artinya ma'za hamalat hatfaha ini. Si perempuan ini ingin mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang Bani Bakar ini. Bani Bakar Al-Harith ini mengatakan, ya Rasulullah, ij'al bainana wa bainahum ad-dahna, yakni berikan ini Bani Bakar di sini, Bani Tamim di sini ada sebuah tempat namanya Dahna. Ad-Dahna ini tempat yang subur, yang banyak rumputnya, airnya, dan ini penting sekali dahulu di zaman jahiliyah, di zaman bangsa Arab, untuk memberi makanan kepada ternaknya supaya bisa hidup mereka. Apabila tempat itu banyak rumputnya dan airnya, artinya tempat yang subur. Katanya Hasan ini, berikan kepada kami ya Rasulullah Dahna ini, supaya kita berpisah dengan Bani Tamim, kemudian tidak ada peperangan antara kami. Hunaka bihajiz, ada batas antara kita sama Bani Tamim. Faqultu ya Rasulullah, in ra'aita an taj'al bainana wa baina Tamim hajizan faj'al ad-dahna. Apabila engkau ya Rasulullah menginginkan memberi batasan kami sama Bani Tamim, tanah yang bernama Dahna itu berikan kepada kami. Wa fi riwayah waj'al ad-dahna lana. Fahamiyatul ajuz, maka si perempuan ini marah. Fahamiyatul ajuz. Wastawfazat, dan berteriak, yakni istafazat itu menjadikan orang perempuan itu sangat marah. Wa qalat ya Rasulullah, aina yutarru mubarak? Ya Rasulullah, di mana mudharmu? Karena Banu Tamim sama Quraisy ini satu bangsa, Bani Adnan. Jadinya satu, yaitu Adnan. Adnan keturunan Ismail bin Ibrahim, Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Yang terkenal di antara Bani Ismail itu adalah qabilatan, yaitu Quraisy sama Bani Tamim. Maka dibilang, aku ini darimu, kok bela ini kok Al-Bakar, Bani Bakar ada. Ya Rasulullah, aina yutarru mudharak, kata ya Rasulullah. Yani anta min Mudhar wa Tamim min Mudhar. Wa hadha Bakriyun min Rabi'ah, dan ini Bakriyun min Qabil Rabi'ah. Fa kaifa takun ma'ahu dhidda Mudhar? Bagaimana engkau memberikan kepadanya anti Mudhar? Yani kau ini Bani Mudhar, bagaimana kok membela Al-Harith ini? Faqala al-Bakri, inna mithli wa mithluka wa mithluki mithl ma qala al-awwal. Ini di sini cerita ini Ma'za ini hamalat hatfaha. Dia mengatakan, langsung dijawab oleh Al-Harith ini. Kalau aku sama kau ini, bilang sama perempuan ini, aku
sama kamu ini seperti apa yang mengatakan, yakni pepatah mengatakan ma'za hamlat atfaha hamal tahadi wala ashur anna kanat li khusman. Tak tolong sama ana di tengah-tengah jalan, tiba-tiba ternyata ini musuhku, katanya dia. Nah, ada orang ditolong kemudian menjadi musuhnya, ya ini. Ini artinya ma'za hamlat atfaha. Apabila seorang mengalami seperti Al-Harith ini, dia mengatakan itu ma'za hamlat atfaha. Apa ceritanya ini? Disebut di sini. Jadi bagaimana engkau wahai al-ajuz, wahai orang perempuan yang tua? Saya telah membawa engkau dari tengah-tengah jalan ke Rasulullah SAW. Ternyata engkau khasmi, yakni musuhku. Kemudian mengatakan di sini qala a'udzu billahi wa rasulahu an akuna kawafid 'ad, katanya Al-Harith. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya apabila saya seperti utusan 'Ad. 'Ad ini adalah kabilah Hud alaihissalam yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab. Qala wa ma wafidu 'Ad, kata Rasulullah SAW. Apa ceritanya wafidu 'Ad? Rasulullah tahu. Rasulullah SAW tahu apa wafidu 'Ad itu, tahu Rasulullah, ceritanya tahu. Tapi min bab tawadhu, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mutawadhi orangnya. Kalau kita orang sudah tahu kita orang gitu. Tapi Rasulullah lah, wa ma wafidu 'Ad. Apa ceritanya wafid 'Ad, utusan 'Ad itu? Faqala inna 'adan qahatu. Pada suatu hari bangsa 'Ad ini dilanda kekeringan negaranya. Wa 'Ad ini di Hadramaut, di Madinah, di kota masyhur sampai sekarang. Kota ini bernama Syihr. Syihr itu di pantai, sebelah pantai di Hadramaut sana, dekat dengan Mukalla. Kota namanya Syihr. Dulu 'Ad ini kaum Hud itu di situ. Sama Oman itu kabilah 'Ad dahulu di situ di Hadramaut. Al-Ahqaf namanya. Surah kamilah fil Quran namanya Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu di Hadramaut wa Oman. Maka dia mengatakan bahwa 'Ad ini pada suatu hari dilanda negaranya kekeringan. Fa ba'athu wafidan lahum yuqalu lahu qilun aw qailun. Mereka memberi utusan, mengirim utusan. Ke Makkah. Karena dahulu zaman jahiliyah, walaupun 'Ad ini atau Hud ini sebelum Ibrahim alaihissalam, yang bangun Ka'bah adalah Ibrahim alaihissalam. Waktu datang utusan 'Ad ini belum ada Ka'bah. Tapi orang-orang bangsa Arab dahulu melihat bahwa Makkah ini dan sekitarnya itu adalah tanah yang suci. Dari dulu, apabila seorang berdoa di situ akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala doanya. Maka utusan ini pergi ke Makkah dan sekitarnya. Namanya Qail, orang tadi pemimpinnya itu namanya Qilun atau Qailun. Famarra bi Muawiyah bin Bakar. Mereka melewati Muawiyah bin Bakar. Muawiyah bin Bakar ini adalah Rais Qabilah. Dia pemimpin Qabilah dari Bani Bakar. Yani orangnya raja, kaya. Faqama indahu syahran yasqihi al-khamra wa tughannihi jariyatan. Dihormati sama Muawiyah ini bin Bakar ini, ditaruh di istananya. Dia siapa namanya Qailun dan rombongannya ini, dan diberi makanan, khamr, minum khamr, dan diberi dua jariatan ini mughanniyatan, dua penyanyi untuk menghibur mereka, namanya jarodatan, jariyatan ismahuma jarodatan. Falamma madha syahr kharaja ila jibal Mahrah. Ketika sudah 1 bulan dia duduk di situ, 1 bulan duduk di istananya Muawiyah bin Bakar ini, mereka pergi ke Jibal Mahrah. Mahrah itu juga di sebelah Hadramaut, yang dekat satu daerah Mahrah itu, yang sekarang ini di Yaman Selatan, yakni di Yaman. Dia mendatangi tempat-tempat itu karena tempat itu suci gitu loh, supaya doanya dikabulkan sama Allah SWT, minta turun hujan agar kabilah 'Ad ini mendapatkan hujan. Kemudian apabila tiba hujan, negaranya akan menjadi subur. Dia berdoa di gunung ini, minta diangkat dua tangannya, minta kepada Allah SWT.
Allahumma innaka ta'lam lam ati ila maridin fa udawi. Ya Allah, Engkau telah mengetahui diriku. Aku datang ke sini bukan untuk seorang sakit supaya saya mengobatinya. Wala ila asir fa ufadihi, atau kepada orang tawanan yang ditawan kemudian saya akan tebus, bukan. Allahumma asqi 'adan ma kuntu tasqihi. Ya Allah, berilah kepada 'Ad air hujan supaya mereka bisa bertanam di sana. Famarrat biyadihi sahabatul sud, kemudian datang awan yang warnanya hitam. Fanudiya minha, maka ada suara dari awan itu. Ikhtar, pilihlah. Dilihat awan hitam, awan merah, awan kuning, putih. Oh, hitam ini yang banyak air ya, dia bilang. Hitam ini yang banyak airnya. Allahumma isqa famarra bi sahabatin sud fanudiya minha ikhtar. Yani malaikat, yang mengatakan itu dipanggil oleh malaikat. Ikhtar, pilihlah. Fa'uma ila sahabatin min sauda, dibilang ini yang hitam ini. Kita minta yang hitam ini. Fanudiya minha khudha ramadan. Khudha ramadan, katanya suara tadi. Memerintahkan kepada awan tadi yang dihancurkan mereka itu romat hadza abu, jadikan mereka seperti abu romat. La tubqi min adin ahada, la tubqi min adin ahada, jangan sisakan ad sama sekali ya Allah, sedikit bersih semua. Qala ma balagani annahu arsal ilaihi min ar-rih illa biqadri ma yajri bi khatimi hadha hatta hulik. Saya mendengar bahwa Ad ini telah dimusnahkan sama Allah SWT. Dari omonganku tadi, dari pilihanku tadi, aku tidak maksud begitu, katanya dia. Maksud saya baik, tetapi yang terjadi yaitu sebaliknya, yaitu pepatah itu seperti ini, seperti Hasan Al-Harith ini seperti itu. Kalau aku seperti ini, aku berbuat baik kepadamu, kau berbuat jahat kepadaku. Dan juga ini Kailun ini berdoa kepada Allah SWT. Tidak tahu dia kalau Allah SWT itu sudah menyiapkan azab untuk Ad. Maka apa yang diinginkan oleh Kail ini terbalik, sebaliknya yang terjadi. Ay anna hadha ar-rajul yadu badalan anna hadha ar-rajul badala min an yatlub lahum al-matar talaba lahum al-azab wa la yash'ur. Orang tadi Kail itu telah berdoa kepada Allah SWT agar diturunkan hujan kepada kabilah Ad. Ternyata diturunkan yaitu azab. Dia tidak bermaksud demikian. Sebaliknya dia bermaksud baik maksudnya dia. Tapi yang terjadi sebaliknya. Ya seperti Al-Harith tadi. Maksud saya baik, tapi orang ini berbuat jahat kepadaku. Azan dulu.
Sudah ada. Foto lanjut. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan pembicaraan kita Fatah Makkah. Saya akan membicarakan ya sebatas tahun 8 Hijriah. Fatah Makkah ini adalah Al-Fathul A'zam. Pembukaan kota Makkah adalah pembukaan suatu hal yang paling agung. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah an Fath Makkah. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata dalam bukunya Zadul Ma'ad jilid yang ketiga. Zadul Ma'ad jilid yang ketiga. Dia berkata, Ibnu Qayyim menceritakan tentang kehebatan Fath Makkah. Wal Fathul A'zam alladhi a'azza Allah bihi dinahu wa rasulahu wa jundahu wa hizbahu al-amin. Adalah pembukaan yang paling agung yang mana Allah SWT telah menjayakan agamanya dan rasulnya dan tentara-tentaranya dan wa hizbul amin dan orang-orang yang begitu yang memegang Islam atau orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Wastanqadha bihi baladahu wa baitahu alladhi ja'alahu hudan lil alamin. Dan diselamatkan rumahnya yaitu Makkah, diselamatkan sama Allah SWT rumahnya dan baitahu wa baladahu alladhi ja'alahu hudan lil alamin, dijadikan oleh Allah SWT sebagai petunjuk untuk semesta alam ini, untuk dunia. Min aidil kuffar wal musyrikin, dari tangan-tangan orang kafir, orang-orang musyrikin. Wal fathu alladhi istabshara bi ahli sama, pembukaan kota Makkah ini yang mana malaikat-malaikat Allah di langit telah membuat seperti hari raya. Istabshara, yakni senang sekali dengan terjadinya Fatah Makkah ini. Yani malaikat-malaikat Allah. Wa dhuribat atnab azzahu ala manakibul jauza. Al-Jauza itu nama bintang, yakni maksudnya kejayaan ini sampai ke bintang, yakni luar biasa hebatnya.
Wa dakhala an-nas bihi fi dinillahi afwaja. Disebab Fath Makkah ini orang-orang qabail Arab ini masuk ke dalam agama Islam afwaja, bergelombang-gelombang, yakni apa namanya? Bukan berbondong-bondong, afwaja. Wa ashlaqa bi wajhil ardi ya'an wa ibtihaja. Dan dunia ini waktu Fath Makkah ini menjadi sangat gembira, sangat senang, menunjukkan kesenangannya, kegembiraannya. Hadza huwa Fath Makkah fi sanati tsamina min hijrati. Ini adalah terjadi tahun 8 Hijriah, Fath Makkah. Wa kana sabab dzalika al-fath anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad aqida sulh Hudaybiyah ma'a kufar Makkah. Saya telah menceritakan tentang sulh Hudaybiyah bahwa terjadi di sulh Hudaybiyah itu perjanjian, yaitu yang pertama yaitu waqful harb 10 sanawat. Diberhentikan peperangan antara Quraisy, antara orang-orang musyrikin Quraisy sama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya selama 10 tahun, tidak ada peperangan. Dan mengatakan di situ bahwa Quraisy masuk ke dalam di situ disebut man dakhala fi hilfi Muhammad dakhala fihi wa man dakhala fi hilfi Quraisy dakhala fihi. Syarat ini, barang siapa dari kabilah-kabilah Arab ini ingin bersekutu dengan Rasulullah silahkan. Dan qabail dari qabail Arab ini apabila bersekutu dengan Quraisy silahkan. Fa Bani Bakar masuk ke sekutunya Quraisy. Wa Bani Khuza'ah masuk ke sekutunya Rasulullah SAW. Karena Bani Khuza'ah ini dahulu adalah penasihat Rasulullah SAW, penasihat Bani Hashim dahulu dari zaman jahiliyah dulu. Maka mereka memilih yaitu Rasulullah SAW, Bani Khuza'ah. Terjadi peperangan. Bani Bakar ini punya dendam sama Bani Khuza'ah. Dilihat, oh ini kesempatan ini, diserang dengan mendadak. Bani Khuza'ah ini diserang oleh Bani Bakar untuk membalas, yaitu yang taqim, untuk membalas kekalahannya dahulu atau yang banyak yang mati di antara mereka. Kesempatan. Kemudian Quraisy ikut campur, ikut dia sama Bani Bakar, anti Khuza'ah, karena Khuza'ah adalah sekutu Rasulullah dan Bani Bakar sekutunya, maka dia ikut perang. Artinya apa itu? Bahwa Quraisy telah mengkhianati janji sulh Hudaybiyah. Bahwa sulh Hudaybiyah sudah buyar, sudah tidak ada, karena mereka menyelisihi janjinya Quraisy. Sudah afkir, sudah sulh Hudaybiyah 10 tahun tidak ada peperangan, itu sudah afkir, sudah, karena Quraisy telah melanggar perjanjian itu. Wa kana baina Khuza'ah wa Bani Bakar tha'ar fil jahiliyah qabla an yadkhulu fi dhalika al-hilf. Sebelum mereka masuk ke sekutunya Rasulullah dan Bani Bakar ke sekutunya Quraisy, itu dahulu zaman jahiliyah terhadap peperangan antara dua ini, bermusuhan, Bani Bakar sama Bani Khuza'ah ini. Wa qissatuhu anna rajulan yuqalu lahu Malik bin Abbad wa kana halifan li al-Aswad bin Razin min Bani Bakar. Ceritanya itu bahwa seorang dari Bani Bakar yaitu yuqal namanya Malik bin Abbad, wa kana halifan, dia sekutu li al-Aswad ibn Razin min Bani Bakar. Yani dia sekutu orang ini al-Aswad, Li'al itu keluarga, Li'al al-Aswad bin Razin min Bani Bakar, dari Bani Bakar. Kharaja falamma tawassata ardu Khuza'ah ada alai ahli Khuza'ah faqatalu. Bahwa orang ini telah keluar dari negaranya, waktu sampai ke tanahnya Khuza'ah dia dibunuh. Orang tadi dibunuh, yaitu Al-Aswad ini. Wa akhadhu malahu, dan diambil hartanya. Wa dzalika qabla al-Islam bimuddah, dan ini adalah terjadi sebelum Islam, sebelum Allah SWT mengutus Rasulnya. Bimuddah, yakni bimuddah itu berapa tahun gitu sebelum. Inda dzalika adat Bani Bakar ala rajulin min Khuza'ah faqataluhu. Dari itu Bani Bakar telah membunuh seorang dari Bani Khuza'ah, membalas pembunuhnya yang terbunuhnya itu Al-Aswad tadi. Falamma ja'al Islam hajara bainal fariqain. Waktu datang Islam tidak boleh balas membalas, itu adalah dosa besar. At-ta'ar itu adalah sifat qabihah, sifat yang tercela di dalam agama Islam. Balas membalas,
ini membunuh ini, kemudian dia membunuh saudaranya. Ada tidak boleh fil Islam, namanya tha'ar. Dibatalkan. Wa insyaghalu bihi an anfusihim wa tha'rihim. Walakin Bani Bakar ma zalahum tha'ar inda Khuza'ah. Tetapi Bani Bakar ini melihat bahwa dia mempunyai sesuatu di Bani Khuza'ah untuk dibalas. Masih dendam mereka itu terhadap Bani Khuza'ah. Falamma tamma sulh, waktu terjadi sulh Hudaybiyah, wa dakhalat Khuza'ah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Bani Bakar fi ahdi Quraisy. Bani Bakar masuk ke sekutu Quraisy dan Bani Khuza'ah masuk ke sekutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqtalamat Bani Bakar fursa anna Khuza'ah amina minhum wa arada an yusibu tha'rul qadim. Di sini Bani Bakar mendapat kesempatan karena terjadi sulh keamanan, maka mereka menyerbu Bani Khuza'ah dengan mendadak. Fa kharaja Nawfal bin Muawiyah Daili bi jama'atin min Bani Bakar. Ini kepala mereka Nawfal bin Muawiyah Daili dari Bani Khuza'ah, bin jama'ah min Bani Bakar, wa dzalika fi syahr Sya'ban min as-sanah ats-tsaminah min hijrati, fa agharu ala Khuza'ah lailan. Dipimpin oleh kepalanya mereka yang bernama yaitu Nawfal bin Muawiyah Daili. Dia membawa sebagian dari Bani Bakar dan menyerbu Bani Khuza'ah di malam hari dengan mendadak. Fa'agharu ala Khuza'ah lailan. Wa kana li Khuza'ah ma. Khuza'ah ini mempunyai punya air, yakni mempunyai sumur. Sumur ini dahulu penting dalam sejarah Islam, awal sejarah Rasulullah SAW. Sumur ini adalah yakni sebagai peran yang penting. Sebab tidak ada sumur, mati mereka, tidak ada air. Yuqalu lahu al-watiyar, namanya sumur itu al-watiyar. Fa asabu minhum rijalan. Mereka telah membunuh dari Bani Bakar itu banyak orang, ya berapa orang. Wa tanawashu waqtatalu. Tanawashu itu artinya perang melempar panah. Kemudian banyak yang mati di antara mereka. Fa qamat Quraisy wa anat Bani Bakar bisilah. Di sini Quraisy ikut campur. Dia telah membantu Bani Bakar bisilah dengan senjata. Wa qatala rijal min Quraisy kadzalika fi dhulmatil lail ma Bani Bakar di Khuza'ah. Dan juga pasukan Quraisy, berapa orang dari Quraisy ikut serta bersama Bani Bakar untuk menyerbu Bani Khuza'ah dan terjadi peperangan atau pembunuhan. Yang mati banyak di antara Khuza'ah dengan mendadak tengah malam. Hatta tarru Khuza'ah ila al-haram, sampai Khuza'ah ini lari ke al-haram, ke Makkah, ke Baitullahil Haram. Apabila seorang itu lari ke Baitullahil Haram tidak boleh dibunuh. Dari dulu zaman jahiliyah tidak boleh. Orang amin, yakni apabila seorang umpamanya maling atau dia membunuh untuk dan dilaksanakan untuk al-hukum telah divonis orang ini harus dibunuh, kemudian dia lari ke Masjidil Haram, tidak boleh dilaksanakan. Sampai sekarang tidak boleh dilaksanakan. Tidak ada orang umpamanya membunuh orang, kemudian dia dihukum mati, kemudian dia lari ke Masjidil Haram, kemudian dibunuh, tidak ada. Kecuali dia dikeluarkan dari Masjidil Haram baru dibunuh di Jeddah atau di tempat lain. Tidak boleh di Makkah, tidak boleh. Maka Bani Khuza'ah waktu berbuat, Bani Bakar waktu berbuat demikian, Bani Khuza'ah itu lari ke Al-Haram supaya tidak terjadi pembunuhan yang lebih banyak. Mereka lari ke sebab mendadak, diserbu mendadak malam hari dan dibantu oleh Quraisy. Maka mereka ke Masjidil Haram. Artinya apabila di Masjidil Haram tidak boleh dibunuh. Hatta tarru Khuza'ah ila al-haram, dzalika anna Khuza'ah ma kana mutahiban lil harb. Karena Khuza'ah tidak siap untuk perang. Diperangi mendadak. Hatta tarru Khuza'ah ila al-haram wa dzalika anna Khuza'ah ma kana mutahiba, yani mutahiba ini siap, yani tidak siap untuk perang. Falamma tahu li hadzal makan, waktu mereka al-haram, waktu mereka pergi ke Masjidil Haram, qalat Banu Bakar liqaidihim, Banu Bakar mengatakan kepada pemimpin mereka, yaitu tadi yang saya sebut namanya Muawiyah tadi Ad-Daili, fa ya Nawfal inna qad dakhalna al-haram ilahaka wa ilahak. Mereka Bani Bakar mengatakan kepada pemimpinnya, wahai Nawfal, ini Bani Khuza'ah telah masuk al-haram, tidak bisa kita memerangi mereka. Ini adalah tempatnya Tuhanmu dan Tuhan kami. Ini Tuhan mereka wa Tuhan kami. Ilahak ayuhram alaika an tuqatilu fil haram.
Haram engkau membunuh mereka di dalam Masjidil Haram. Faqala Naufal kepada bangsanya sendiri yang mengatakan itu Bani Bakar kepada pemimpinnya, wahai Muawiyah, wahai Naufal, kita tidak bisa memerangi orang-orang yang lari di melindungi duduk di Masjidil Haram, karena ini adalah haram buat mereka, dahulu buat yakni dosa yang luar biasa. Dijawab oleh kepala mereka, gebah Allah, yakni gebah Allah, jelek kalian Allah SWT, yakni omongan yang seperti memisu gitu. Dia itu kayak bagaimana kamu orang kok berbuat demikian, yakni kamu orangnya suci tak gitu loh, kamu orangnya juga dulu mencuri kok di Masjidil Haram, katanya pemimpin Naufal itu. Kamu orang sekarang minta kalian itu suci, sedangkan kalian dahulu mencuri di Masjidil Haram. Qabah Allah, la ilaha al-yawm ya Bani Bakar, tidak ada Tuhan hari ini wahai Bani Bakar, tidak ada ilah, tidak ada persembahan hari ini wahai Bani Bakar. Dia mengatakan demikian. Usibu ta'rukum fala amri innakum latasrukuna fil haram afala tusibuna ta'rukum fihi. Ini kesempatan besar untuk kalian membalas Bani Bakar, Bani Khuza'ah. Kamu dahulu mencuri kok di Masjidil Haram, kok sekarang minta kalian itu suci. Ayo perang sama mereka. Sudah dosa sudah sekaligus basah, mandi basah. Ada pemimpinnya mengatakan demikian. Fadaqalat Khuza'ah ila Makkah, maka Khuza'ah pergi ke Makkah. Wala jauh ila dar Badil bin Warqa al-Khuza'i. Mereka pergi berlindung ke rumahnya, yaitu Badil bin Warqa al-Khuza'i, pemimpin mereka. Wa ila adar maula lahum yuqalu lahu Rafi', dan rumahnya seorang dari mereka bernama Rafi'. Wa asra Amr bin Salim al-Khuza'i, ini kepalanya Bani Khuza'ah. Amr bin Salim al-Khuza'i ini ila Rasulullah SAW, dia pergi ke Madinah untuk mengeluh kepada Rasulullah minta bantuan. Ini sebabnya Fatah Makkah, karena Quraisy telah masuk ke dalam peperangan ini bersama Bani Bakar. Wa Khuza'ah madlumah, diperangi dalam keadaan mereka tidak siap, malam hari. Wa Khuza'ah sekutunya Rasulullah SAW. Maka syarat yang dibuat di Sulh Al-Hudaybiyah sudah tidak berlaku lagi. Maka Amr bin Salim al-Khuza'i ini pergi ke kota Madinah mengeluh kepada Rasulullah SAW, minta bantuan karena sekutunya Rasulullah SAW. Katanya Amr bin Salim al-Khuza'i, Rasulullah kita diperangi oleh Bani Bakar, wa Quraisy mengikut di situ, kita minta pertolongan kepadamu. Dia mengatakan dalam sebuah syair, ya Rabb inni nasyidun Muhammadan hilfa abina wa abihil atlada qad kuntum waladan wa kunna walida thammata aslamna wa lan nanza yada fansur hadakallah nasran ayyada wad'u ibadallah ya'tu madada. Di sini di syair ini mengatakan dia meminta bantuan kepada Rasulullah SAW bahwa kami ini dahulu dengan Bani Hashim, dengan kalian ya Muhammad adalah bersahabat yang luar biasa, dan kita telah masuk ke dalam agama Islam dan mengikutimu gitu. Wah, kita orang ini akrab denganmu, maka tolonglah kami dalam peperangan ini. Fihim Rasulullah katajarrada abyadu mithlul badri yasmu sa'ada. Dia muji Rasulullah SAW. Insima khasfan wajhuhu tarabbada fi failaqin kal bahri yajri muzabbada. Inna Quraisyan akhlafu kal mau'ida, bahwa Quraisy telah menyelisih janjimu wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Wa naqadu mitsaqakal muakkada wa ja'alu li kada'an rasada wa za'amu anna lastu ad'u ahada. Hum adallu wa aqallu adada, hum bayatuna bil watiri hujjada wa qataluna ruk'an wa sujjada. Dia menceritakan bagaimana Bani Bakar ini telah memerangi kita dalam kita orang waktu dia sujud dan ruku, dibunuh kita dengan mendadak. Kita kepada Rasulullah minta bantuan kepada Rasulullah SAW. Wa Rasulullah SAW apabila berjanji tidak akan menyelisihi janjinya. Bukan seperti orang-orang munafik, kita wa'ada akhlaf, tapi Rasulullah mentaati janjinya. Maka dijawab, indaha qala Rasulullah sallallahu nusirta ya Amr bin Salim. Waktu dia membawa syairnya itu minta pertolongan, langsung Rasulullah mengatakan, engkau akan dibantu wahai Amr bin Salim. Absyir,
kabar baik buatmu, kita akan datang ke kota Makkah, akan merangi orang-orang Quraisy. Nusirta ya Amr bin Salim, kita akan datang ke kota Makkah dan akan membelamu. Jangan takut engkau. InsyaAllah dalam pengajian yang akan datang saya akan lanjutkan tentang pembicaraan kita tentang Fatah Makkah. Ini menunjukkan betapa hebatnya Rasulullah SAW. Ketika dia didatangi oleh Amr bin Salim meminta bantuan, bahwa dia pantas dibantu, maka Rasulullah tidak segan-segan. Langsung Rasulullah mengatakan, tidak dipikir oleh Rasulullah SAW nanti kita akan berkumpul dengan selah, tapi langsung mengatakan, nusirta ya bin Salim, ya wahai Amr bin Salim, kau akan tertolong wahai Amr bin Salim. Ini menunjukkan sifatnya Rasulullah SAW yang mulia, yaitu apabila berjanji tidak akan menyelisihi janjinya. Karena menyelisihi janji adalah seorang yang khain, orang yang pengecut. Sifat dari sifat orang-orang munafikin. Maka ditepati janjinya oleh Rasulullah SAW dan dibela Amr bin Salim sampai terjadi Fatah Makkah, pembukaan kota Makkah. Ini sebabnya terjadinya Fatah Makkah. Alasan Fatah Makkah, Allah SWT maka mengatakan di Sulhul Hudaybiyah ini terjadi hal-hal yang hebat yang dulu sahabat Rasulullah tidak tahu hikmahnya dari Sulhul Hudaybiyah. Saya mengatakan bahwa syarat-syarat Sulhul Hudaybiyah itu adalah merugikan umat Islam, tapi diterima oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menerima syarat-syarat itu karena Rasulullah SAW itu Rasulullah Nabi Allah, dapat wahyu dari Allah SWT. Allah mengatakan terimalah ini syarat-syarat ini. Dan sahabat-sahabat Rasulullah waktu itu melihat bahwa kita orang ini mazlum, kita orang ini terzalimi dalam syarat-syarat. Mereka tidak tahu hikmahnya, Allah yang tahu. Maka mereka protes sahabat Rasulullah. Katanya Rasulullah kepada Umar bin Khattab, jangan khawatir Umar, nanti akan terjadi hal-hal yang baik. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, inna fatahna laka fathan mubina, itu yaitu Sulhul Hudaybiyah. Bahwa dari Sulhul Hudaybiyah terjadinya Fatah Makkah. Sudah direncanakan sama Allah SWT bil Lauhil Mahfuz. Bahwa apa? Nanti Makkah ini akan dibuka. Sebabnya apa? Yaitu sebabnya Sulhul Hudaybiyah ini. Yaitu Bani Bakar telah menyerbu Khuza'ah. Wa Khuza'ah sekutunya Rasulullah SAW. Quraisy ikut campur, jadi gagal ini Sulhul Hudaybiyah ini. Sudah tidak ada gunanya lagi. Maka Rasulullah SAW berencana untuk membuka kota Makkah, membela Amr ibn Salim al-Khuza'i tadi. Terjadilah Fatah Makkah. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.